manasik. Manasik haji adalah simulasi ilmu dan praktik oleh Kementerian Agama dan KBIH kepada calon jamaah haji dengan tujuan calon jamaah haji memahami syarat, rukun haji dan wajib haji serta diberikan praktik tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumrah dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci agar kemungkinan ibadah haji yang kita lakukan tidak rusak atau batal. Ibadah haji dimulai tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, yaitu diawali dengan memakai pakaian ihram dan mengucapkan ihlal atau niat haji, labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Artinya, ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian diteruskan dengan talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah kepunyaan-Mu. Demikian pula segala kerajaan tiada sekutu bagimu. Mabit di Mina. Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Mina didatangi oleh jamaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah atau sehari sebelum wukuf di Arafah. Jamaah haji tinggal di sini sehari semalam sehingga dapat melakukan salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian setelah salat subuh tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji berangkat ke Arafah. Amalan seperti ini dilakukan Rasulullah SAW saat berhaji dan hukumnya sunnah. Artinya, tanggal 9 Zulhijjah sebelum ke Arafah tidak wajib bermalam di Mina. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah berkumpulnya seluruh jamaah haji tanpa terkecuali, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk, atau terbaring. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah, serta disarankan untuk memperbanyak membaca talbiyah, zikir, tilawatul Quran, dan doa sambil menunggu matahari terbenam. Saat mabit di Musdalifah, kumpulkan batu-batu kecil sebesar kacang tanah sebanyak 7 biji untuk melontar jumrah Aqobah. Yang sakit dan lemah dapat meneruskan perjalanan ke Mina malam itu juga. Melontar jumrah Aqobah. Dari Masyaril Haram berangkat ke Mina, istirahat sejenak di tenda Mina, lalu ke tempat jamarat untuk melontar. Bisa juga melakukan tawaf ifadah dulu. Ini tergantung situasi dan kondisi, mana yang lebih memungkinkan. Tata cara melempar jumrah Aqobah. Melempar kerikil sebanyak 7 kali lontaran dan membaca atau mengucapkan Allahu Akbar pada setiap lontaran. Melempar kerikil mengenai dinding marmer atau tembok dan masuk lubang. Melempar dengan kerikil satu persatu. Jika melontar dengan 7 kerikil sekaligus, maka tetap dihitung 1. Setelah melempar jumrah Aqobah, berhenti bertalbiyah. Tahallul awal. Tahallul awal dilakukan sebagai simbol telah melaksanakannya jumrah Aqobah. Tata cara tahallul. Bagi laki-laki dengan memotong sebagian rambut kepala atau mencukur. Jika mencukur dimulai dari separuh kepala bagian kanan, kemudian separuh kepala bagian kiri.
dan bagi perempuan hanya memotong sebagian rambut kepala minimal 3 helai. Bagi jamaah yang tidak tumbuh rambut kepala atau botak, cukup dengan menempelkan pisau cukur atau gunting sebagai isyarat mencukur atau memotong rambut. Tahallul awal menandakan bahwa sudah terbebaskan larangan ihram kecuali yang berkaitan dengan wanita. Yang terbaik untuk laki-laki tahallul haji adalah tahrim. Setelah itu sudah boleh mengganti pakaian ihramnya dengan pakaian biasa dan semua larangan ihram halal kembali kecuali jima atau kurban. Masih pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah berganti pakaian, menyembelih hadyu atau menyerahkan penyembelihan itu kepada yang amanah. Bila tak sempat menyembelih, boleh dilaksanakan esoknya, yaitu tanggal 11 Zulhijjah atau sampai dengan 13 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik. Tawaf ifadah. Masih di hari yang sama, 10 Zulhijjah, utamanya berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah dan dilanjutkan dengan sa'i tawaf. Ifadah bisa dilakukan pada hari-hari tasyrik bila berhalangan. Pada tanggal 10 Zulhijjah, bagi yang uzur boleh melaksanakan setelah uzurnya lepas, walau hari-hari tasyrik telah berlalu. Melontar 3 jamarat pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 3 jamarat yang dimaksud adalah Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Melontar jumrah dimulai setelah zuhur. Bagi yang uzur bisa sampai tengah malam. Cara melakukan lontar jamarat. Posisi dan melontar seperti yang kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Selesai melontar jumrah ula, kita bergeser ke sebelah kiri menghadap kiblat, lalu berdoa menurut kebutuhan masing-masing dengan mengangkat kedua tangan. Hal yang sama kita lakukan setelah melontar jumrah wusta dan setelah melontar jumrah akabah. Seperti pada tanggal 10 Zulhijjah, tanpa berdiri lama untuk berdoa sebagaimana pada 2 jamarat terdahulu. Nafar awal dan nafar sani. Setelah selesai melempar jumrah pada tanggal 12 Zulhijjah, kita sudah menyelesaikan hajinya dan bisa meninggalkan Mina dan pulang ke Mekah dengan syarat sudah keluar dari Mina sebelum matahari terbenam, dan ini disebut nafar awal. Namun jika matahari sudah terbenam dan masih berada di Mina, maka tidak boleh meninggalkan Mina dan harus bermalam lagi di Mina untuk melontar jamarat pada hari berikutnya. Yang ingin melakukan nafar sani, maka ia harus mabit atau bermalam 1 malam lagi di Mina dan melontar jamarat pada tanggal 13 Zulhijjah pada zuhur, baru dibolehkan ke Mekah. Tawaf wada. Tawaf wada adalah ibadah terakhir dari rangkaian ibadah haji, persis seperti tawaf ifadah, tetapi tanpa syai. Bagi wanita haid tidak perlu tawaf wada dan hajinya tetap sah.